Assalamualaikum. Sambil lipetin baju. Ini tadi aku barusan beresin kamarnya kakek. Lagi pisah-pisahin ya barang-barang yang sering dipakai sama kakek. Sama ini lipetin baju jemuran aku. Kemarin sempat kalian tahu kalau kakek itu sempat kejang-kejang. Jadi awal kejang-kejang aku langsung konfirmasi ke majikan karena takutnya nanti lebih parah. Dari awal kejang-kejang itu kakek sampai malam itu juga sempat kejang-kejang hampir 7 kali, itu sampai malam Kak itu. Aku nggak tidur, aku tetap temenin kakek di sini. Terus istrinya pun juga temenin kakek, anaknya pun pulang kerja juga langsung temenin kakek. Jadi kita semua juga sama-sama nemenin kakek waktu itu. Nah, saudara-saudaranya pun dari situ juga berdatangan, ya banyak banget yang datang buat nengokin kakek sampai ngebeliin ini. Ini itu harganya juga lumayan mahal ya, itu sampai dibawain. Tapi ini juga gizinya juga bagus untuk kesehatan kakek karena kakek nggak mau makan. Terus aku ngejagain kakek 24 jam nonstop seharian aku cuma tidur 30 menit, setengah jam. Saking aku bener-bener khawatir keadaannya kakek. Nah lalu dari pagi itu aku masih ditemenin ya, dari pagi sama saudaranya, sama Ai. Kita pokoknya saling bantu atau pangmang kayak gitu. Terus parah-parahnya itu dari sore setelah jam 5 ya, jam 5 itu kakek udah mulai kejang-kejang, itu sampai tak hitung tuh 1 jam itu udah ada hampir 20 kali. Semalaman itu wes gak kehitung berapa kali kejang-kejang sambil teriak-teriak. Terus lihatin bagian atas jam 8 lebih atau setengah 9-an itu Taka kesini, majikan aku kesini, tak suruh buka pintu sendiri karena aku ngejagain kakek nggak berani ninggal. Sampai majikan aku tak suruh bukain pintu sendiri, kan dia juga bawa kunci. Dia masuk lewat kamar aku karena pintu utama aku tutup. Dia masuk, aku izin mandi karena aku emang belum mandi sampai jam 8 lebih. Setelah aku izin mandi, aku izin sembahyang, kakek nyariin aku. Mei sambil ngeliatin atas, sambil nyariin tangan aku. Terus Take masuk kamar aku sambil ketuk pintu, udah selesai belum sembahyangnya? Kakek nyariin kamu. Aku keluar, kakek ya bener, kakek nyariin aku. Aku bilang pamit sama kakek, kek, aku mau makan ya. Aku seharian belum makan. Itu kalau nggak salah jam 9 lebih ya, hampir jam setengah 10-an. Terus aku keluar beli makanan, aku balik Take udah wajahnya udah nggak enak karena merhatiin bapaknya itu udah kayak nggak ada harapan karena kakek juga kita ajak ngomong udah nggak nyaut, kakek udah ngeliatin atas kayak gitu. Bukannya aku ngomongnya malah lebih-lebihkan, tapi aku memang ngomong apa adanya yang kita rasain. Aku nggak mau kasih kalian video macam-macam, aku nggak akan ngasih video saat kakek melawan ya. Kakek juga berusaha, aku tahu kakek juga berusaha, kakek juga mencoba ngelawan, tapi ada etikanya juga ya. Saat kita tahu keadaan seperti ini, aku nggak mau apa-apa. Makanya kemarin aku nggak nge-up video, aku cuman pengen cerita ke kalian gimana kemarin usahanya kakek buat ngelawan rasa sakitnya itu. Nah, dari situ Take mutusin jam 10 lewat ya, Take mutusin jam 10 lewat itu dia nutup pintu, dia mau tidur di sini, tidurnya di kursi. Kalau kalian pengen tahu, tidurnya di kursi buat jagain. Terus aku setengah 1 aku rawat kakek. Alhamdulillah kakek mau masuk minum susu, mau minum air putih, mau makan bubur, meskipun ya cuma dikit. Yang penting itu aku saat malamnya itu bener-bener ngisi cairan di dalam tubuhnya kayak air sama susu tuh ya, yang penting. Kalau orang nggak mau makan, alhamdulillah kakek mau, tak suapin juga habis banyak. Terus di sini Take juga merhatiin, Take juga ngasih dari sepuh ya, dari gurunya, dari biksunya itu loh, yang kalau di Islam tuh kayak yasin, kayak doa-doa kayak gitu. Itu didengerin sampai semalaman
full pokoknya. Itu juga tak pinjemin HP aku yang satunya yang nggak tak pakai buat nyetel doa-doa kayak gitu buat kakek. Setengah satu aku izin sama kakek, kek Awe tidur ya, Awe nggak kuat, mata Awe sakit karena kemarin jagain kakek Awe cuma tidur setengah jam, itu jam 4 sore sampai jam setengah 5 sore aku tidurnya cuma segitu. Yang malamnya aku udah full banget jagain kakek. Terus malam keduanya ada Take, aku juga izin sama Take kalau aku tidur sebentar ya, nanti pagi subuh nanti kita bangun rawat lagi. Terus aku izin tidur ke kamar, Take tidur di sini temenin papahnya, dia tidur di kursi. Terus sambil ngejagain kakek juga, di situ juga Take juga tahu sendiri papahnya kejang-kejang seperti apa. Terus paginya aku bangun waktu subuh itu kita udah buka pintu semua, yang biasanya kita bangun jam 7, jam 8 kayak gitu. Itu subuh kita udah bangun semua, kita bukain pintu-pintu semua, saudaranya pada datang. Terus saudaranya itu yang sebelah itu kakaknya kakek yang cowok itu bilang sama Take kalau jangan dipaksa untuk tetap berjuang, ikhlasin. Semua saudaranya udah bilang kayak gitu, tapi Take itu tetap pengen usaha ayahnya itu harus berjuang kayak gitu, harus bisa. Terus sekitar jam berapa ya, setengah 10 pagi itu hari berikutnya itu kita panggil ambulan. Jadi kita panggil ambulan, setelah panggil ambulan kita larikan lagi ke rumah sakit. Ya benar, pulang dari rumah sakit, waktu ambil barang-barang seperti nyapu ya, pempes dan lain-lain, itu Take udah wajahnya udah sedih, dan dia bilang kalau ya dokter pesan kalau jangan terlalu dipaksa untuk berjuang. Jadi kalian keluarganya, pihak keluarga tolong persiapkan hatinya, persiapkan segala macam untuk kepulangan kakek. Itu bukan dari mulut saya ataupun keluarga yang bilang ya, tapi dokter sendiri pun juga udah nggak ada harapan karena lihat kondisi kakek pun juga udah parah kayak gitu. Misal kakek masih nyaut atau masih jawab ya pertanyaan kita, terus apa-apanya kita, mungkin insya Allah mungkin masih ada harapan. Tapi sekarang tuh kakek tuh selain kakek udah sering banget kejang-kejang, mungkin dari efek stroke-nya atau kayak gimana yang lebih parah, itu kakek juga nggak nyaut kalau ditanyain, diajak ngomong kayak gitu. Jadi kenapa kemarin aku bilang di video maafin kakek kalau punya salah, itu biar jalannya kakek itu misal ya dikasih yang terbaik, nanti apapun yang terbaik nanti keputusannya dari Tuhan, dia itu jalannya lebih ke halus, lebih lapang kayak gitu. Kemarin Ai sempat nangis karena sorenya itu saudaranya yang nomor 5 itu udah bawain baju kematian buat kakek. Jadi aku sama keluarga sini itu masih belum percaya dan dipaksa harus percaya kalau kakek itu nggak bisa dipaksa untuk tetap berjuang. Jadi kakek itu sekarang tuh masih di sini karena kakek masih banyak yang gandolin kakek, masih banyak yang sayang sama kakek, makanya kakek kesusahan buat pulang. Itu yang bikin kemarin tuh kayak gitu. Makanya sekarang aku mau minta maaf kalau misal kakek ada salah, ada apapun, aku minta maaf. Bagaimanapun kakek itu orangnya tuh baik, meski kadang nyebelin, namanya juga orang tua ya. Meskipun kadang ada rewelnya, tapi aku yang selama ini ngerawat kakek itu sudah berusaha sekeras mungkin buat ngerawat beliau yang sifatnya benar-benar temperamental. Tapi dibalik itu semua kita juga udah banyak kenangan juga sama kakek. Aku jagain hampir 3 tahun ini, kayak rasanya nggak percaya gitu loh. Kalau sampai dokter itu bilang kalau nggak ada harapan. Jadi kita cuma ngitung hari sampai kakek nanti pulang, karena baju kematian dan apa-apanya juga udah disiapin sama pihak keluarga. Aku cuma minta maaf aja kemarin kalau kakek ada salah, ada apapun. Ini juga lagi misahin baju-bajunya kakek yang sering dipakai sama kakek. Cuman itu yang bisa aku
kasih kabar ke kalian. Selebihnya aku nggak berani kasih kabar yang macam-macam karena aku takut banyak hati yang terpukul. Dari sini aja kita udah belajar betapa kita sayang banget sama kakek, sampai anaknya dibela-belain tidur di kursi semalaman buat ngejagain papahnya, bolak-balik ke rumah sakit untuk mengusahakan, tapi kakek sebenarnya itu pengen pulang. Itu yang dibilang dokter kemarin, makanya kemarin dokter bilang untuk mempersiapkan jumpe sini atau menyiapkan hati mental kalian untuk kakek pulang, biar kalau kita ikhlas itu kakek itu bisa jalannya tuh bisa tenang kayak gitu. Aku minta maaf pokoknya ya, mewakili semuanya, apapun tentang kakek. Makasih doa-doanya buat orang-orang baik, makasih banget. Kita doain sama-sama semoga kakek apapun ya keputusan nanti yang terbaik, karena nggak tahu kapan nanti. Sekarang kakek lagi masa kritis di ruang ICU, dia juga sedang berjuang, tapi aku yakin perjuangannya nanti nggak akan sia-sia dan hasilnya nanti pasti yang terbaik. Udah lagi ya, daripada nanti nangis terus, kasihan kakek. Aku mau pamit dulu, terima kasih yang udah doain. Maafin kakek jika ada salah, doain yang terbaik nanti ya, karena kita semua juga masih menunggu keadaan kakek yang kritis di ICU. Terima kasih. Wassalamualaikum.